Halo guys, gue Renaldi dari Proses Media dan selamat datang di Race Review Singapura. Gue akan membahas apa saja yang terjadi pada free practice, kualifikasi, dan race yang akan berlangsung pada tanggal 22 September 2024. Dan selamat datang di Singapura. Mari kita mulai aja di free practice dengan kita membahas Perez yang kembali tidak konsisten. Ketika di Baku dia sangat dominasi sekali, dia kencang. Tiba-tiba di Singapura kembali menjadi Perez di awal musim yang mulai tidak konsisten, sangat gua akan bilang bukan dia pelan, tapi sangat tidak konsisten. Dan kita bisa melihat bahwa sangat struggling sekali. Juga tahun kemarin pun Red Bull pun juga sedikit struggling ya. Lalu GP Singapura, untuk GP Singapura free practice tidak banyak yang aneh-aneh. Mungkin hanya beberapa kali pembalap yang menyerempet dinding lah, atau lewat escape road dan keluar dari jalur lah. Mungkin itu sudah biasa. Apalagi itu adalah klasik Singapura yang city circuit seperti biasa. Selain itu mungkin tidak banyak yang perlu di mention, kecuali honorary mention. Godzilla datang ke Singapura lagi. Ini adalah ketiga kalinya muncul lizard kadal di trek Singapura yang entah dari mana mereka datang, entah dari mana datangnya juga. Tiba-tiba ini sudah 3 kali muncul. Ini sudah ketiga kalinya muncul lizard. Apalagi Max Verstappen sudah pernah bertemu kadal yang sangat besar, dan untuk pertama kalinya ini pula kadal ini mengakibatkan red flag di practice. Buset, gak cuma sarjan yang bikin red flag, ini kadal juga bisa bikin. Untuk free practice tidak banyak yang aneh-aneh ya, karena pembalap juga hanya melakukan practice. Mungkin hanya Colapinto yang ini merupakan track pertama dia di Singapura, dan sisanya mungkin sudah terbiasa juga dengan Singapura dan lain-lain. So there's nothing more in free practice. Lalu kita masuk ke kualifikasi. Di kualifikasi 1 kita kembali ke kualifikasi yang di start di setengah 8 harusnya, dan mungkin itu merupakan trikinya di Singapura, dan ada alasannya kenapa Singapura merupakan balapan yang city circuit terbaik lah menurut gue ya. Harusnya at least lebih baik dari Monaco. Nah, di Q1 ini juga 5 pembalap terbawah yaitu Daniel Ricciardo, Lance Stroll, dan Pierre Gasly, Bottas, dan Zhou. Dan ya, 2 pembalap ini udah harus cabut sih. Nggak tahu ya kalau Valtteri Bottas mungkin bisa jadi reserve atau enggak. Zhou tidak, sebenarnya emang sudah bukan F1 material lagi. So at least sudah 1 tahun kan, dan sudah pernah balapan di Cina. Lalu kita ke Q2 yang kali ini ya, Perez lagi-lagi bener-bener gue yakinin ini sudah masuk ke faktor reset dan sudah fix. So kita langsung masuk ke 5 terbawah ya, yaitu Alex Albon berada di posisi 11. Lalu Colapinto yang memang dua William ini sedang on fire ya kalian. Menurut gue sudah sangat lagi on fire mereka. Dan menurut gue ini caution sih untuk para pembalap tim-tim itu lain-lainnya ya. Kalau melihat bahwa ini William sudah mulai panas. Enggak tahu ya kenapa, apakah memang pure skill issue dari Logan atau emang mobilnya yang lebih tiba-tiba sangat kencang kan upgrade dan lain-lain. Cuman ini merupakan tanda bahaya untuk para pembalap midfield lainnya bahwa William sudah mulai mengejar ke top midfield dan sudah bersiap untuk mengambil alih peringkat atas. Walaupun gue juga gak yakin, mungkin karena sudah terlalu telat juga. Lalu di posisi 13 ada Sergio Perez, disusul oleh Kevin Magnussen dan Esteban Ocon. Ya, kita masuk ke Q3 yang dimana untuk mungkin bukan kali ini, tapi jarang-jarang kita bisa melihat bahwa ada 3 tim dari 3 tim midfield yang lolos ke Q3. Kali ini diisi oleh Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, dan Yuki Tsunoda. Di Q3 ini terdapat insiden sepertinya di outlap pertamanya dari Carlos Sainz yang ketika dia benar-benar baru mau melakukan hot lap, ketika dia ingin masuk ke belokan di turn 1, di belokan di
sebelum start. Tidak bisa melakukan belok sama sekali karena tidak adanya grip karena suhu yang drop. Ya, mengakibatkan mobil harus menabrak dan harus membuat red flag yang terjadi di kualifikasi ketiga ini. Nah, dari red flag ini mengakibatkan bahwa semua pembalap hanya mendapatkan jatah 1 kali hot lap dan mereka harus melakukan 1 kali hot lap saja. Naas sekali untuk teammate-nya Carlos Sainz itu Charles Leclerc yang entah mungkin track limit atau kenapa waktunya harus dihapuskan yang mengakibatkan dia harus puas di posisi 9 dan ya waktunya pun harus dihapus dan tidak bisa melakukan hot lap kembali karena waktunya sudah habis dan lain-lain. Kali di GP Singapura ini pole position pun diambil oleh Lando Norris yang berhasil finish di P1, lalu disusul oleh Max Verstappen di posisi 2 dan di posisi ketiga ada Lewis Hamilton yang menurut gue sih lumayan oke sih karena untuk result yang solid untuk Mercedes, Red Bull dan McLaren. Nah, bagi McLaren memang sedang sangat dominan dan entah itu ilegal atau enggak, sepertinya yang rear wing yang tiba-tiba bisa mengangkat sedikit dan mengaktifkan mini DRS mungkin masih legal dan itu merupakan keuntungan dari tim pengembang dan development dan lain-lain. Menurut gua race nanti akan sangat seru, apalagi nanti Lando Norris akan mencoba menghapus kutukan di lap pertama. Sedangkan Max Verstappen juga akan melakukan sebisanya untuk mendapatkan kembali kemenangan untuk Red Bull setelah 7 balapan tidak mendapatkan win sama sekali. So, race ini akan sangat seru. Plus, for information aja, video first free practice dan kualifikasi ini gue rekam di jam 3 sore. Dan gue belum nonton race-nya, jadi gue akan sambung lagi nanti ketika gue sudah selesai nonton race-nya. So, yang gue tahu sih Yuki peringkat 8 sih, jadi di track yang nggak bisa overtake. What was gonna happen? Kok bisa lu dari posisi 8 tiba-tiba finish peringkat 12? Wah, babi langit tim. Masalahnya dua pembalap midfield yang start dari posisi 7 sama 6 itu tetap masuk poin. Cuman Yuki doang yang tiba-tiba hilang dari peredaran. Udah, kita langsung lanjut aja ke Ferrari yang start dari posisi 9 dan 10 berhasil finish di posisi 5 Charles Leclerc dan posisi 7 Carlos Sainz yang mobilnya rusak. Kami tidak terlalu rusak parah, tapi ya tetap rusak dan memang start dari posisi 10 pun dan finish di posisi 7 ya lumayan bagus dan itu merupakan solid dari hasil Ferrari yang memang lagi sial-sialnya dan kali ini di race-nya pun dia tidak terlalu sial dan kudos buat Ferrari yang tidak memperkecil cuman at least tidak terlalu malu dan ya fans tifosi sudah boleh keluar goa lah ya karena at some point hasilnya nggak terlalu buruk kok. Gua butuh alamat gua. Kali ini juga akhirnya Lando berhasil menghapus kutukannya yang biasa kita bilang tuh kayak Paul doang menang kagak. Kali ini Lando Norris tuh berhasil survive di lap 1 dan berhasil mempertahankan posisi satunya dari awal sampai akhir. Dia start dari posisi 1, tidak hilang posisinya di lap 1 dan berhasil finish di posisi 1 setelah berhasil finish di posisi kedua Max Verstappen dengan jarak 25 detik yang nggak terlalu main belum juga sih karena McLaren sudah sangat dominasi sekali dan kita bisa lihat Red Bull makin tertinggal walaupun Max Verstappen berada di posisi kedua dan Sergio Perez di posisi 10 setelah start dari posisi 13 ya tetap tertinggal jauh lagi di konstruktor oleh McLaren ya setelah Oscar Piastri juga finish di posisi yang lumayan bagus dan ya downfall lah ini menurut gua downfallnya Red Bull, apalagi juga Red Bull akan kehilangan Andrew Newey di untuk tahun depan setelah dia dipastikan pindah ke Aston Martin dan tetap gak akan juara, percaya sama gue. Dan kali ini juga kembali
mempertontonkan kembali ya dominasi McLaren di apalagi dengan mini DRS efeknya yang kita tidak tahu apakah legal atau ilegal. Kalau menurut gua sih itu adalah legal sih karena lagi itu adalah inovasi dan tidak ada peraturan bahwa DRS tidak boleh terbuka atau tertutup tanpa tombol, dan ini pun juga bukan karena tombol melainkan juga efek dari angin yang sedikit mendorong wing mobil belakang yang mengakibatkan wing belakang terbuka. So menurut gue itu bukan ilegal. Ya, so segitu aja kayaknya untuk konten review kali ini. Semoga kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dan kalau kalian suka dengan konten ini semoga kalian pencet tombol like dan subscribe untuk membantu gua makin semangat untuk berkarya di sini. So, thank you so much for watching and peace.